Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Rama Gumpala dari Prodi Bisnis Digital. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Baik, langsung saja kita masuk pada videonya. Baik, pada video kali ini kita masuk pada pembahasan peranan dan keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Adapun pokok pembahasan dalam video kali ini yaitu pertama gerakan anti korupsi, 2 peranan mahasiswa, 3 keterlibatan mahasiswa. Yang pertama di situ ada gerakan anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran mahasiswa serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan dan kewenangan ini tidak saling bertemu ya. Kemudian selanjutnya peran mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa dapat melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik pada saat melakukan kuliah, kerja lapangan, atau kesempatan yang lain mengenai masalah korupsi, dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Kemudian selanjutnya yaitu keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dilakukan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Tentu melihat akan dampaknya tersebut, hendaknya kita sebagai mahasiswa dan juga bagian dari NKRI ikut turut serta dalam menjaga keutuhan negeri ini. Upayanya dapat berupa melakukan pembekalan terlebih dahulu seperti korupsi. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain yaitu kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan. Pendidikan di korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai anti korupsi. Kemudian tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mungkin itulah pembahasan sedikit mengenai materi yang tadi. Ya, cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.